Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang sarana-sarana tempat penimbunan barang dan kawasan ekonomi khusus bersama saya, Astrid Faradisti. Ikatlah ilmu dengan tulisan, sehingga teman-teman jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat sesuatu yang dianggap penting. Ketentuan-ketentuan tentang tempat-tempat atau sarana penimbunan ini terdapat dalam pasal 1 butir 16 Undang-Undang Kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Adapun tempat-tempat penimbunan barang tersebut secara garis besarnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tempat penimbunan sementara atau TPS, yang kedua tempat penimbunan berikat atau TPB, dan yang ketiga adalah tempat penimbunan pabean atau TPP. Ketiga tempat penimbunan ini dikelola secara berbeda satu sama lain, begitu pula prosedur keluar masuknya barang. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tempat penimbunan sementara. Tempat penimbunan sementara atau TPS adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Bangunan di sini adalah gudang-gudang permanen yang mempunyai pintu, baik pintu untuk masuk maupun untuk keluar, dan tanpa jendela. Pintu-pintu ini dapat dikunci baik dari dalam maupun dari luar oleh pejabat bea dan cukai yang bertugas untuk itu. Biasanya bangunan ini difungsikan untuk menimbun barang-barang yang ukuran peti atau pengemasannya sedang dan tidak dapat merusak lantai gudang. Lapangan di sini adalah pekarangan yang terbuka, tetapi mempunyai batas pagar dan pintu pagar yang dapat dikunci oleh pejabat bea dan cukai. Lapangan ini biasanya digunakan untuk menimbun barang yang ukuran peti pengemasannya besar, seperti peti kemas, alat-alat berat, dan barang-barang konstruksi. Tempat lain di sini adalah tempat-tempat seizin kepala kantor bea dan cukai berdasarkan alasan khusus untuk dapat dijadikan sebagai tempat penimbunan. Nah, TPS ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah lapangan penimbun, yang kedua lapangan penimbun peti kemas, yang ketiga gudang penimbun, yang keempat tangki penimbun. Lokasi TPS sendiri pada umumnya itu berada di kawasan pabean yang berada di sekitar areal pelabuhan, baik pelabuhan laut, pelabuhan udara maupun pelabuhan darat. Contoh pelabuhan darat di sini adalah Gede Bage di Bandung atau Jebres di Solo. Berikut adalah kewajiban-kewajiban pengusaha tempat penimbunan sementara. Yang pertama adalah pemisahan barang-barang. Di dalam TPS, pengusaha TPS harus memisahkan barang-barang seperti berikut. Yang pertama, antara barang impor dan barang ekspor yang berada di dalam gudang. Di antara kedua barang ini harus ada pagar pembatas yang tingginya harus lebih dari 2 meter dan jarak jeruji maksimal 10 cm. Yang kedua adalah antara peti kemas impor dan ekspor yang berada di lapangan penimbunan. Sebagai pembatas adalah dalam bentuk garis kuning yang tidak terputus-putus sekurangnya 10 cm. Yang ketiga, peti kemas kosong harus ditempatkan secara tersendiri di lapangan penimbunan. Dan yang terakhir, barang-barang yang sifatnya berbahaya, merusak, dan dapat mempengaruhi barang-barang lain harus ditangani secara khusus dan penimbunannya harus di tempat yang khusus pula. Untuk yang kedua adalah mengenai jangka waktu penimbunan. Di TPS yang berada di areal pelabuhan, batas maksimumnya adalah 30 hari sejak tanggal penimbunan. Di TPS yang berada di luar areal pelabuhan, batas maksimumnya adalah 60 hari sejak tanggal penimbunan. Apabila penimbunan melewati batas, maka barang tersebut berubah statusnya menjadi barang yang dinyatakan tidak dikuasai. Artinya, yang pertama, penimbunannya harus dipindahkan ke TPP dan dipungut sewa gudang. Dan yang kedua, barang tersebut terancam dilelang apabila dalam tempo 60 hari sejak ditimbun di TPP belum diselesaikan kewajibannya. Ketiga, berkaitan dengan tanggung jawab pengusaha, yang mana pengusaha TPS oleh pemerintah dibebani tanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pungutan impor lainnya sejak tanggal penimbunan sampai dengan tanggal pendaftaran PIB oleh importir. Contohnya adalah apabila tanggal penimbunan adalah tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal pendaftaran PIB-nya adalah 25 Mei 2021. Maka selama tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, apabila terjadi kehilangan barang, maka tanggung jawab terhadap pungutan-pungutan dibebankan kepada pengusaha TPS, bukan ke importir. Nah, kemudian berkaitan dengan pembukuan. Pengusaha TPS diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang berkaitan dengan penimbunan barang yang ada di tempatnya, agar sewaktu-waktu apabila ada pemeriksaan buku atau pos audit oleh petugas bea cukai, pengusaha dapat membuktikan tentang kebenaran saldo barang yang berada di TPS-nya. Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempatnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sementara barang-barang yang ada di sana dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai dan harus dipindahkan ke TPP.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tempat penimbunan berikat. TPB atau tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Nah, TPB ini dapat berbentuk yang pertama kawasan berikat, kedua pergudangan berikat, ketiga entrepot untuk tujuan pameran, dan yang keempat adalah toko bebas bea. Maksud dari mengolah di sini adalah suatu proses atau tahapan pembuatan barang yang dimulai sejak bahan baku atau bahan penolong menjadi barang jadi atau siap dikonsumsi. Kemudian, memamerkan adalah suatu kegiatan promosi untuk tujuan mempengaruhi publik atau umum agar tertarik untuk membeli barang yang dipamerkan yang diikuti dengan kontrak jual beli. Kemudian penangguhan bea masuk adalah penundaan pembayaran bea-bea serta pungutan lainnya sampai barang-barang tersebut diputuskan untuk diekspor atau diimpor. Nah, dari pengertian tadi kita dapat ketahui bahwa barang-barang impor yang ditimbun di TPP ini dapat penangguhan pembayaran bea masuk. Fasilitas di sini diberikan agar barang dan bahan baku dekat dengan pabrik. Yang kedua, agar barang jadi dekat dengan konsumen. Sehingga dengan demikian dapat diharapkan harga barang dapat bersaing di pasaran global dan memberikan kemudahan terhadap pembeli-pembeli tertentu. Nah, kita akan melihat satu-satu jenis-jenis dari TPB ini. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai kawasan berikat atau KB. KB atau kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya beberapa elemen atau unsur agar sebuah tempat dapat disebut kawasan berikat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kawasan dengan batas-batas tertentu. Yang kedua, kawasan tersebut terletak dalam wilayah pabean Indonesia. Yang ketiga, adanya pemasukan barang baik dari luar maupun dalam daerah pabean tersebut. Dan yang terakhir, pemasukan barang tersebut tidak dipungut bea masuk dan pungutan lainnya dengan ketentuan khusus. Izin untuk menyelenggarakan KB ini dilakukan dengan keputusan Presiden. Untuk mendapatkan izin tersebut, calon pengusaha di KB harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas. Yang kedua, memiliki surat izin usaha industri, analisis mengenai dampak lingkungan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait. Yang ketiga, memiliki penetapan sebagai pengusaha kena pajak dan melampirkan SPT tahunan. Dan yang terakhir, rencana tata letak kawasan berikat. Selain penyelenggara kawasan berikat, KB ini juga dapat diperuntukkan kepada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri pengolahan. Selain itu, calon penyelenggara kawasan berikat dalam jangka waktu 14 hari harus melaporkan kepada Menteri Keuangan sebelum melakukan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat segera dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai GB atau gudang berikat. Gudang berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek atau label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke daerah pabean Indonesia lainnya, yaitu KB atau diekspor tanpa adanya pengolahan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi gudang ini hanyalah untuk kegiatan usaha sebagai berikut: penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek atau label, dan juga pemotongan. Dalam gudang ini tidak dilakukan pengolahan, dengan perkataan lain, tidak melakukan proses pembuatan barang-barang siap konsumsi. Kemudian, barang-barang yang dimasukkan hanyalah barang yang berasal dari luar daerah pabean. Nah, setelah melalui kegiatan-kegiatan tadi, tujuan akhir dari barang-barang ini adalah untuk diimpor ke daerah pabean lain, kemudian untuk dimasukkan ke kawasan berikat, dan untuk diekspor. Nah, selanjutnya adalah entrepot untuk tujuan pameran atau ETP. Entrepot untuk tujuan pameran ini adalah suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor atau barang industri di dalam daerah pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional. Dengan demikian, kriteria sebuah entrepot untuk tujuan pameran atau ETP ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah ada suatu kawasan dengan batas-batas tertentu. Yang kedua, kegiatan di kawasan ini hanya untuk pameran. Yang ketiga, yang dipamerkan adalah hasil industri. Yang keempat, hasil industri ini bisa berasal dari impor dan dari daerah pabean lain. Dan yang kelima, penyelenggaraannya bersifat internasional. Kewajiban-kewajiban lain dari pengusaha entrepot untuk tujuan pameran atau PETP adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengurusan pemasukan sementara barang impor. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai dan pajak yang terutang. Dan yang terakhir adalah pemasukan dan pengeluaran barang dari ETP sesuai dengan prosedur impor sementara. Nah, jenis TPB yang terakhir adalah toko bebas bea atau TBB. TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak. Dengan demikian, TBB tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya tempat khusus. Yang kedua, fungsinya untuk menimbun. Yang ketiga, menyediakan barang-barang asal impor maupun asal daerah pabean lain. Yang keempat adalah untuk dijual dan menjualnya kepada orang yang berhak. Izin pengusaha TBB ini diberikan oleh Menteri Keuangan. Untuk mendapatkan izin tersebut, calon pengusaha TBB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan. Yang kedua, memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT PPH tahunan. Kemudian yang ketiga, peta lokasi atau tempat lain yang dijadikan TBB. Permohonan ini diajukan dengan surat biasa karena tidak ada formulir khusus. Persetujuan atau penolakan izin diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Selanjutnya, pihak-pihak yang berhak membeli barang di TBB ini adalah yang pertama, para anggota korps diplomatik, yang kedua, tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada lembaga-lembaga internasional, yang ketiga, orang yang berpergian ke luar negeri, dan yang keempat adalah orang yang tiba dari luar negeri. Untuk mempermudah pengawasan pejabat bea dan cukai, maka TBB harus memiliki gudang penimbunan barang, ruang persediaan, ruang pemeriksaan, ruang penjualan, dan ruang penyerahan. TBB ini umumnya berlokasi di terminal keberangkatan, terminal kedatangan, dan di dalam kota. Pembelian TBB di dalam kota ini dibatasi, yang mana batasnya adalah 250.000 US dollar per orang per bulan dan 1.000 US dollar per bulan per keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tempat penimbunan pabean atau TPP. TPP adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang pertama dinyatakan tidak dikuasai, yang kedua barang yang dikuasai negara, dan yang terakhir barang yang menjadi milik negara. Barang tidak dikuasai dapat berasal dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah barang di TPS yang melebihi jangka waktu penimbunan yang diperbolehkan, yaitu di dalam areal pelabuhan itu 30 hari sejak penimbunan dan di luar areal pelabuhan 60 hari sejak penimbunan. Yang kedua adalah barang di tempat penimbunan berikat yang izinnya telah dicabut dan dalam batas waktu 30 hari telah diselesaikan. Dan yang ketiga adalah barang yang dikirim melalui pos, namun yang pertama alamatnya ditolak dan yang kedua diterima kembali setelah ditolak dari luar dan si alamat tidak diketahui. Selanjutnya, barang yang dikuasai negara adalah barang-barang sebagai berikut. Yang pertama adalah barang impor yang dilarang atau dibatasi, yang kedua barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan, dan yang ketiga barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. Barang yang menjadi milik negara adalah barang sebagai berikut. Yang pertama adalah barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai dan barang tersebut berupa barang yang dilarang impornya. Yang kedua adalah barang yang berasal dari barang yang dibatasi impornya dan tidak diselesaikan dalam 60 hari. Yang ketiga adalah barang yang statusnya tidak dikuasai dan berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal. Keempat, barang yang statusnya tidak dikuasai tetapi tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diberitahukan penyimpanannya di TPP. 5. Barang yang dilarang atau dibatasi dan dinyatakan dikuasai yang kemudian dinyatakan menjadi milik negara. Dan yang terakhir adalah barang yang berdasarkan keputusan hakim disita atau dirampas untuk negara. Penyelesaian barang-barang di TPP ini dilakukan dengan cara lelang, pemusnahan, dan penggunaan lainnya sesuai kehendak Menteri Keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia adalah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi. 15 KEK yang tersebar dari barat hingga timur wilayah Indonesia didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur, pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi. Berikut adalah kriteria lokasi usulan KEK. Yang pertama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Yang kedua, dukungan dari pemerintah daerah, provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota.
Yang ketiga, terletak pada porsi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan, dan yang terakhir mempunyai batas yang jelas. Pembentukan KEK ini diusulkan kepada Dewan Nasional oleh badan usaha, pemerintah kabupaten atau kota, atau pemerintah provinsi, dan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Untuk badan usaha, usulan disampaikan melalui provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten atau kota. Untuk kabupaten atau kota, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi, dan untuk pemerintah provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten kota. Kawasan ekonomi khusus ini memperoleh fasilitas dan insentif di bidang perpajakan maupun non-perpajakan. Salah satunya adalah kemudahan perizinan, yang mana perizinan ini diterapkan melalui sistem online single submission di KEK untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh administrator KEK. Untuk di bidang perpajakan sendiri, ini terdapat dua yang mendapat kemudahan, yaitu pajak penghasilan dan PPNBM. Untuk PPH, ada 3 fasilitas. Yang pertama adalah pengurang PPh badan atau tax holiday. Yang kedua, fasilitas perpajakan atau tax allowance. Yang ketiga, PPh pasal 22, impor tidak dipungut. Untuk PPN dan PPNBM terdapat 3 fasilitas, yaitu PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, pengembalian PPN, dan pembebasan PPN. Untuk fasilitas kepabeanan dan cukai, di mana untuk fasilitas kepabeanan ini terdapat 2 fasilitas. Yang pertama adalah pembebasan biaya masuk dalam rangka pembangunan atau pengembangan. Yang kedua, penangguhan biaya masuk untuk pelaku usaha yang tidak berlaku di kawasan KEK pariwisata. Kemudian yang selanjutnya untuk cukai, fasilitasnya adalah dibebaskan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai. Untuk fasilitas lalu lintas barang, terdapat 2 fasilitas, yaitu dalam aspek inline FTH, pengeluaran barang ke tempat lain dalam daerah pabean dikenai tarif bea masuk sebesar 0% apabila memiliki tingkat kandungan dalam negeri minimal 40%. Kemudian untuk fasilitas lalu lintas barang sendiri itu terdapat 2. Yang pertama, pemasukan barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor, dan pengeluaran dari KEK berlaku ketentuan pembatasan impor. Kemudian terdapat fasilitas keimigrasian, yang mana untuk visa kunjungan saat kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 kali masing-masing 30 hari, visa kunjungan beberapa kali bagi WNA dan keluarganya, visa khusus dan izin tinggal bagi WNA yang memiliki properti KEK pariwisata. Dan yang terakhir, visa khusus atau izin tinggal bagi WNA lanjut usia yang tinggal di KEK pariwisata. Dan kemudian terdapat 2 kemudahan lagi, yaitu di bidang ketenagakerjaan dan juga bidang pertanahan. Untuk KEK sendiri dibagi menjadi 2, yaitu KEK Industri dan KEK Pariwisata. KEK Industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas industri bernilai tambah, dan untuk KEK Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, serta kegiatan terkait. Untuk lebih jelasnya mengenai KEK ini, teman-teman dapat mengakses website kek.co.id. Sekian dulu pembahasan kita tentang fasilitas-fasilitas kepabeanan dan juga KEK. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.